Untuk mengetahui kronologis meninggalnya seorang napi anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Lapas 2A Lampung, sudah bersama kami Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Zawani Pandra Arsyad. Selamat siang Pak Pandra. Ya, selamat siang Bung Wilson. Baik Pak Pandra, dari hasil penyelidikan pihak kepolisian ini sebenarnya benarkah memang ada dugaan penganiayaan di lapas Pak karena keluarga menemukan ada luka lebam di tubuh sang anak? Ya, baik. Kepolisian daerah Lampung dalam hal ini menerima laporan pengaduan dari pihak keluarga RF. Ya, kita ketahui bahwa RF ini adalah warga binaan ataupun juga di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, karena memang ini adalah anak yang bermasalah dengan hukum atau yang berhadapan dengan hukum yang sudah ada putusan untuk menjalani hukuman selama 8 bulan dan ini baru 1 bulan berada di LPKA Pesawaran Provinsi Lampung. Ini diketahui pertama ini adalah tanggal 9, keluarga korban ini melakukan pembesukan ya atau mendapat informasi bahwa RF ini sakit. Kemudian tanggal 11 dicek yaitu dalam keadaannya memang kurang dilihat memang agak kurang sehat. Kemudian tanggal 11 itu dibawa ke rumah sakit dan tanggal 12 itu meninggal dunia. Nah, dari kejadian ini pihak keluarga agak merasa curiga sehingga membuat laporan polisi tentang kondisi anak tersebut. Dan tim khusus yang dibuat oleh Direktur Reserse Kriminal Umum itu sudah bekerja melakukan penyelidikan. Bagaimana tadi kita saksikan, tim dari Ditreskrimum Polda Lampung sudah melakukan berbagai macam penyelidikan. Karena kita melakukan penyelidikan berdasarkan scientific crime scene investigation. Penyelidikan tindak pidana berdasarkan secara ilmiah dan kita sudah mengumpulkan secara deduktif maupun induktif. Ya, tahapan pertama saat ini kita sudah melakukan pemeriksaan di TKP awal, yaitu di LPKA atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang berada di Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, dan sudah beberapa orang kita lakukan pemeriksaan. Demikian, Bung Wilson. Baik, Pak Pandra, apa pemicu dari pengeroyokan di dalam lapas tersebut, Pak? Ya, baik. Ini yang perlu saya sampaikan, proses penyelidikan ini baru kita mulai sejak menerima laporan polisi. Jadi tanggal 12 Juli 2022 kami terima pada saat itu laporan polisi, dan kami pada tanggal 13 kita melakukan penyelidikan dan saat ini tanggal 15 sudah kita mengumpulkan saksi-saksi dari pemeriksaan tersebut. Tentunya dari penyelidikan ini perlu kami sampaikan di sini, proses penyelidikan ini sudah kita tingkatkan menjadi proses penyidikan. Nah, ini tentunya mekanisme apa yang didapat dalam penyidikan tersebut yang adalah kepentingan untuk penyidikan. Namun kepolisian daerah Lampung dalam ini akan membuat terangnya suatu permasalahan ini, termasuk tentang penyebab kematian daripada tersangka ataupun korban RF yang mana ini anak di bawah masih di bawah umur. Demikian, Mbak Deta. Baik, yang sudah diperiksa ini siapa saja Pak? Apakah juga melingkupi narapidana yang berada di sel yang sama dengan narapidana anak yang meninggal dunia atau hanya petugas penjaga lapas saja? Ya, waktu di awal kami sudah memeriksa sekitar 7 orang petugas yang bertugas sesuai dengan keberadaan petugas pada saat itu. Karena kami akan meneliti bagaimana tugas yang menjadi peran dan tanggung jawab secara SOP, standar operasional prosedur, apa yang sudah dilakukan. Makanya kami melakukan penyidikan ini secara penyelidikan maupun penyidikan itu adalah betul-betul secara komprehensif. Jadi kami sudah memeriksa yaitu petugas jaga, termasuk yang bertanggung jawab terhadap penjagaan di lembaga pemasyarakatan tersebut. Ya, artinya secara beregu dan lain sebagainya kita secara detail. Kemudian juga anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang menjalani satu kamar ataupun yang di dalam satu ruangan, termasuk pihak keluarga, dan kami juga akan meminta keterangan daripada rumah sakit. Begitu, Mbak. Baik, terima kasih atas informasinya Pak Pandra. Kami menunggu bagaimana update terbaru terutama terkait apa penyebab dari kematian korban. Terima kasih sudah bergabung di iNews Siang.